Asisten Deputi Kemenko PMK, yang kami hormati Pak Kepala Dinas DPMD Kabupaten Indramayu, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekdis, dan yang kami muliakan para undangan sekalian. Alhamdulillah hari ini Senin tanggal 18 November tahun 2024 bertempat di Aula DPMD Kabupaten Indramayu, kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, yaitu dalam acara FGD Penguatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Baik, kita langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin sekalian harap berdiri. Hadirin sekalian dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bu Asisten Deputi Kemenko PMK. Waktu dan tempat kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi, semangat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Jadi sekali lagi ya. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Satu kali lagi, 3 kali semangat. Yang pagi-paginya luar biasa. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Jadi selalu semangat pagi meskipun sekarang ini sudah agak siang ya. Yang kami hormati Bapak, saya sampaikan ini sebagai Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, meskipun tadi sudah disampaikan sebenarnya saat ini untuk Kadis itu PLT-nya ada di Pak Asisten, dan kemudian langsung saja Bapak Sekretarisnya, Sekretaris Dinas yang kami hormati. Kemudian saat ini juga hadir dari perwakilan-perwakilan yang terkait dengan kajian pemberdayaan perempuan di dalam pembangunan desa. Jadi tadi saya sudah ngobrol juga dengan Pak Sek. Ternyata beliau ini aktif juga di dalam program penguatan pemerintahan pembangunan desa. Nah, kajian ini adalah bagian dari program besar kita, program penguatan pemerintahan pembangunan desa, dan ternyata beliau aktif juga mengikuti kegiatan komponen 1 dalam kerangka penguatan pemerintahan, dan juga yang kedua komponen 2 untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas. Nah, tadi memang kita juga sempat ngobrol sejenak, tetapi udah banyak yang secara tidak langsung sudah tersampaikan. Ternyata Bapak juga ikut di dalam kegiatan-kegiatan LMS, pamong desa juga, pamong daerah yang waktu lalu dilakukan di Sultan dan di Redtop. Dan kebetulan saya hadir di situ, dan betapa bahagianya saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Ada yang dari pemberdayaan masyarakat, kemudian ada pariwisata ya, ada yang sosial atau ini apa ya, pemberdayaan perempuan, dan banyak ya. Mohon maaf kalau tidak akan saya sebutkan satu persatu, tetapi intinya bahwa kami sebenarnya datang ke sini dalam kerangka kajian ini. Mohon dibantu tim kami yang akan nanti melakukan pengumpulan data di dalam hal ini, data kualitatif. Nanti mereka akan melakukan wawancara yang mendalam dalam rangka pengumpulan data ini, sehingga mohon Bapak Ibu kan waktunya agak lumayan ya biasanya, karena kita wawancara jadi akan mengeksplor secara mendalam. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ini akan satu tak di
dijadikan respondennya, tetapi bila butuh bantuan dari teman-teman dari kantor atau dinasnya, silakan bisa mendatangkan ke sini, tidak masalah. Nanti misalnya kalau yang ini sekarang Dinas PMD ada lintas bidang, misalnya ada yang pengembangan ekonominya, ada yang pemerintahan, silakan Pak Sek bisa dihadirkan. Demikian pula misalnya dari pariwisata ketika bicara pemberdayaan perempuan, ini mungkin terkait dengan bidang-bidang tertentu, ekonomi kreatifnya juga mungkin, pariwisatanya yang destinasi karena mungkin pelaku-pelaku di sana, silakan bisa dihadirkan di sini atau akan didatangi oleh tim kami di dalam pengumpulan data secara mendalam. Tetapi artinya saat ini kami mengantar dulu tim kami. Jadi di sini sudah ada dari tim kajian TNP 2K. Ini kami menyebut tim Kemenko PMK ya, karena ini tim kajian yang memang bersama-sama dengan kami Kemenko PMK selalu setia dalam kerangka Astacita 6. Saat ini Bapak Ibu tahu ketika Nawacita jilid kedua berakhir, kemudian Kabinet Merah Putih ada yang namanya Astacita. Pada Astacita 6 membangun dari desa, dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Nah, inilah mengapa kami selalu ada dengan tim kajian TNP 2K. Yang TNP 2K ini juga belakangan ini akan jadi BP 2K. Jadi ada yang bilang BP Taskin, ada yang bilang BP 2K. Tapi intinya itu, dan kami akan selalu mendukung apa yang menjadi arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian kami datang sini sebenarnya tim kami ini ingin belajar banyak dari Bapak Ibu, karena yang tahu benar tentang Indramayu, kabupaten ini, kemudian bagaimana peran-peran perempuan dalam pemberdayaan itu, baik masyarakat, bagaimana keterhubungan dengan wilayah-wilayah perkotaan, ini semua yang diketahui oleh Bapak Ibu. Jadi nanti teman-teman enumerator ini akan banyak belajar dari Bapak Ibu. Jadi silakan berikan arahan saja kepada mereka, siap mereka akan mengikuti arahan. Kali ini Bapak Sek Dinas ini yang kita minta beliau untuk yang jadi kayak koordinator untuk keseluruhan di sini ya. Bersama-sama tim nanti akan bertukar pikiran. Semoga nanti kami harap data-data informasi yang dikumpulkan itu menjadi data yang valid dan dapat reliable dan validnya juga bisa, sehingga nanti akan diverifikasi dengan baik oleh teman-teman. Dan hasil kajian pemberdayaan perempuan dalam kerangka pembangunan masyarakat termasuk desa, dan bukan hanya desa saja, perdesaan, bahkan wilayah ini akan memberikan manfaat sebagai penarikan atau bahan penarikan kesimpulan atau rekomendasi untuk NKRI kita. Jadi ini Jawa Barat terpilih Indramayu, dan ini juga mewakili beberapa wilayah-wilayah di Jawa seperti itu. Jadi mohon kami dibantu, dan semoga kegiatan ini, jadi teman-teman enumerator ini akan dimobilisasi dari tanggal 17, dan insya Allah mereka akan kembali tanggal 24, dan mereka juga akan intens dengan Bapak Ibu. Kami nanti akan mendahului mereka untuk balik ke Jakarta nanti, tetapi spirit kami untuk selalu bersama-sama dengan tim. Di sini ada Pak Surya, ada Pak Abi, dan nanti yang lain silakan berkenalan sendiri saja. Artinya kegiatan ini semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian saja sambutan dan sepatah kata kami ya Pak, dan sudah lebih dari sepatah kata ini ceritanya. Intinya semoga kegiatan pengumpulan data kajian ini berlangsung sukses dan lancar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Sekali lagi semangat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Terima kasih.
Terima kasih Bu Asdep atas sambutannya. Baik, untuk yang sambutan selanjutnya yaitu dari Kepala Dinas DPMD Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Sekdis. Waktu dan tempat kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Soalnya dulu iya panjang gitu. Sekarang dibagi 3 Kemenko. Jadi saya menyesuaikan lagi karena beberapa bulan kemarin, beberapa hari kemarin itu di kementerian juga ada penataan keorganisasian kelembagaan. Yang saya hormati juga rekan-rekan ini dari eliminator di kementerian. Yang saya hormati rekan-rekan dari Bapeda, DPMD sendiri, Dinas P3A, Disnaker, Dinas Sosial dan Dinas Koperasi UMKM Kopdagin, itu yang mewakili. Ini rekan-rekan mitra kami semua Bu di pemerintahan desa juga, karena mereka juga beliau-beliau juga lokusnya itu kan masyarakat desa juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, bisa bersilaturahmi pagi menjelang siang. Sebenarnya sudah siang, sudah jam 11. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini juga mendapat syafaat beliau dan tergolongan umat beliau di Yaumil Akhir. Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu Asisten, ini beliau sebenarnya kalau saya pribadi sudah sering berjumpa ya Bu ya, sering sekali berjumpa, baik itu di Hotel Sultan, Red Top, terakhir Red Top itu beberapa kali rakor sebenarnya, rakor di P3PD. Hari ini utamanya adalah selamat datang Ibu di Kabupaten Indramayu. Mohon maaf kalau misalnya memang suasana dan iklimnya memang ini sebenarnya sudah mulai teduh Bu. Indramayu sudah mulai teduh, sudah mulai ada mendung, gerimis, kemarin juga sudah mulai ada turun hujan. Tidak seperti beberapa minggu kemarin atau bulan kemarin, kalau dari BMKG maupun kami lihat di layar HP juga 35 ataupun 33, serasa 39. Memang sangat terik sekali, dan beberapa hari ini sudah mulai ada turun hujan. Selanjutnya permohonan maaf juga dari pimpinan kami, Pak Asisten merangkap Kepala DPMD tidak bisa menerima secara langsung karena beliau saat ini juga sedang rapat koordinasi, juga ada rakor dengan Pak Sekda dan juga Pak PJS Bupati, sehingga menugaskan ke saya. Suatu kehormatan bagi kami, Ibu, pemerintah Kabupaten Indramayu, ditunjuk sebagai lokus, istilahnya lokasi untuk studi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan desa. Ini tadi juga sudah ngobrol sedikit di ruangan Pak Kadis. Memang di kepemimpinan Ibu Bupati ini ada beberapa lompatan atau keberhasilan di bawah kepemimpinan beliau, di mana sebelumnya memang tingkat kemiskinan ataupun kemiskinan di Indramayu ini tergolong terbesar juga, atau rankingnya bagus gitu kan, tapi ranking kemiskinannya. Tapi dengan beberapa kebijakan beliau yang diimplementasikan di beberapa dinas juga, DPMD juga beberapa dinas yang ada di
Indramayu, kami melaksanakan berbagai program, baik itu pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, dan pemberdayaan perempuan. Yang dari kalau misalnya dulu nawacitanya Pak Jokowi, sekarang di kabinetnya Pak Prabowo adalah Asta Cita, yang poin 6 saya juga sudah mulai hafal, Bu, 1 sampai 8-nya, karena memang kami menggarisbawahi itu juga harus sampai ke tingkat daerah, gitu kan, harus ada sinkronisasi antara pemerintah pusat ke daerah. Di antaranya adalah pemberdayaan dan pembangunan dari desa itu. Makanya kami di Indramayu juga selalu berkoordinasi dan bekerja sama bagaimana mensukseskan program-program yang ada di pemerintah pusat bisa diimplementasikan dan dilaksanakan di tingkat daerah, utamanya lagi di Kabupaten Indramayu. Kami sudah, ya, kemiskinan sudah mulai kami turunkan, angka stunting juga yang dulunya di angka 24 sudah turun ke angka 14%, kemarin di angka 18 juga naik turun di sekitar situ, Bu, tidak lebih dari 20. Kami kemarin juga beberapa kali rakor di tingkat kabupaten, rembuk stunting juga, bagaimana caranya angka stunting itu tidak hanya turun, tapi tidak timbul angka stunting baru, gitu kan. Makanya antar dinas instansi yang ada di pemerintah Kabupaten Indramayu juga selalu berkoordinasi, selalu bekerja sama, dan rembuk stunting itu tidak hanya di level kabupaten, tapi juga sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Saya dulu pernah di kecamatan, bagaimana rembuk stunting di tingkat kecamatan dan desa harus kita laksanakan, dan intervensi maupun tindak lanjut apa yang harus kita laksanakan sampai ke desa juga kita rumuskan. Kemarin yang kebijakan Ibu Bupati mengenai angka stunting dan penurunan kemiskinan adalah diantaranya ya kami, para ASN juga kita mempunyai istilahnya anak asuh. Program OTAS itu orang tua asuh bagi anak stunting. Jadi dimulai dari eselon 2 sampai ke pelaksana juga kita mempunyai kewajiban. Karena apa? Tidak hanya program pemerintah maupun pemerintah daerah, tapi ini adalah kewajiban kita semua, apalagi ASN, untuk mengentaskan angka stunting ini. Dan komitmen kami juga di Indramayu, di samping menurunkan, tapi juga bagaimana caranya stunting itu tidak bertambah maupun ada angka stunting baru. Yang kedua adalah mengenai pemberdayaan perempuan. Dari kalau Asta Cita punya presiden, di Indramayu juga ada 10 program unggulan Ibu Bupati, diantaranya adalah untuk pemberdayaan perempuan adalah PERI, itu perempuan berdikari. Jadi keinginan beliau bahwa yang dulu image-nya masyarakat Indramayu, apalagi wanitanya atau perempuannya itu lebih enjoy atau bekerja di luar negeri, ataupun dulunya adalah RCTI, gitu kan, terkenalnya Randa Cilik turunan Indramayu. Sekarang sudah mulai bergeser image tersebut, paradigma tersebut, bahwa perempuan Indramayu juga harus berdaya guna dengan program PERI itu, perempuan berdikari. Di beberapa dinas ada program kegiatannya, yang perempuan-perempuan di desa itu dididik dan diberi pelatihan, dan alhamdulillahnya sekarang sudah mulai tumbuh berkembang. Imbas dari atau outcome dari program PERI tersebut, bermunculan UMKM baru, UMKM yang penggeraknya adalah perempuan-perempuan yang ada di desa. Itu jadi di samping pemberdayaan perempuan juga perempuan di Indramayu sudah bisa meningkatkan kemampuannya, meningkatkan istilahnya skill dirinya, tidak hanya bergantung pada penghasilan suaminya, atau kalau misalnya sudah tidak lagi berumah tangga, tidak menjadi beban ataupun
yang beban keluarga besarnya, tapi sudah mulai punya keahlian, punya keterampilan dengan adanya PERI dan bisa tumbuh UMKM baru yang dipelopori oleh para perempuan-perempuan yang ada di Indramayu itu diantaranya Bu. Mungkin nanti juga pendalamannya oleh beberapa dinas yang diundang dan mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau ini di samping memotret yang ada di Indramayu, juga kami khususnya yang ada di dinas-dinas di Indramayu bisa transfer knowledge ilmunya Bu. Apalagi di program yang baru, pemerintahan yang baru ini sepertinya banyak sekali program-program maupun lompatan yang akan dilaksanakan. Setidaknya Indramayu tidak hanya menjadi lokus untuk satu kajian, tapi juga mudah-mudahan nanti ke depannya jadi contoh dan jadi pilot project dari kementerian yang ada di pusat, terutamanya lagi yang ada di Deputi Ibu gitu kan. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau ini ada manfaatnya dan kita ambil hikmahnya, dan ke depannya mudah-mudahan juga Indramayu akan menjadi lebih baik lagi gitu kan. Image-image tersebut sudah mulai terkikis habis, yang dulu Indramayu image-nya buruk, jelek atau bagaimana, dengan kehadiran beberapa program yang dipelopori oleh Ibu Bupati dan kehadiran dari Kemenko ini, mudah-mudahan program-program yang ada di kementerian juga bisa menjadi lokusnya di kita dan untuk pemberdayaan masyarakat kita, sehingga taraf kehidupan dan perekonomian masyarakat di Indramayu juga akan lebih meningkat lagi. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf Bu, penerimaannya mungkin di luar ekspektasi, karena memang DPMD ini kami membawahi atau membina 309 desa, hanya saja sarana prasarana kantornya, utamanya lagi gedungnya, kalah dengan desa Bu. Kalau desa itu bisa membangun dari DD, ADD maupun bantuan keuangan, kami hari ini atau tahun ini juga mudah-mudahan juga di Bapeda sudah dianggarkan, mudah-mudahan lebih representatif lagi dan kita bekerjanya juga akan lebih maksimal lagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar sampai dengan selesai, dan kami mohon juga bantuan pada rekan-rekan semua dari dinas yang ada di Kabupaten Indramayu. Silahkan, karena tim dari Kemenko juga memerlukan data maupun yang kita laksanakan apa sih, dan mudah-mudahan data informasi yang kita berikan menjadi bahan masukan juga bagi pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan, utamanya lagi untuk membangun dan memajukan Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi sambutan dari Pak Sekdis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu. Untuk selanjutnya yaitu sepenuhnya akan dipandu oleh moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih banyak Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya Bapak Ibu. Sebelumnya mohon izin Bu Asdep, Pak Sekdis, kami ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Dinas PMD yang telah memfasilitasi terjadinya FGD ini, terutama Pak Kabid, apalagi dengan waktu yang singkat ya pemberitahuannya, dan tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu dari Bapeda, kemudian dari PPPA, Disnaker, Dinsos, Pariwisata, dan Koperasi UMKM. Nah, untuk sebagai singkatnya, kami mungkin akan menjelaskan sedikit latar belakang dari kajian ini agar nanti informasi yang ingin kita bisa sharing ini lebih tajam. Pada intinya kajian ini yang berjudul penguatan pemberdayaan perempuan gitu ya, bisa dilihat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan desa ini dilakukan dalam rangka
melihat situasi bahwa sudah banyak sekali program-program pemberdayaan terkait khususnya yang menyasar pada perempuan dan juga di tingkat nasional bahkan global, regulasi yang keluar sudah banyak kerangka regulasinya. Tapi pertanyaannya untuk konteks Indonesia sendiri, mengapa angka-angka atau ketimpangan gender masih terjadi? Sehingga ini yang kemudian melatar belakangi kenapa studi ini penting. Nah, pemilihan konteks desa tentunya semua juga berawal dari desa gitu ya. Tadi sudah disampaikan di depan, sehingga kita ingin lihat bagaimana sih sebetulnya proses pembangunan penguatan pemberdayaan perempuan ini terjadi di desa dan sejauh mana sebetulnya kontribusinya terhadap pembangunan desa. Next. Ini, nah kita bisa lihat kalau di nasional nih tingkat partisipasi kerja terutama kita ini angka pendidikan sudah naik sebetulnya perempuan. Tingkat pernikahan perkawinan anak sebetulnya sudah berkurang juga. Tapi kenapa kesenjangan dalam partisipasi kerja masih tinggi? Indonesia di Asia Pasifik Timur itu masih tergolong paling rendah. Hanya 54% partisipasi tenaga kerja perempuan. Nah, salah satu alasannya berbagai kajian telah dilakukan. Salah satu alasannya karena banyak peran perempuan di rumah. Gitu, norma gender yang meletakkan peran perempuan dalam fungsi perawatan, fungsi domestiknya membuat mereka kesulitan untuk berpartisipasi secara aktif dalam arena publik. Nah, yang kita bisa lihat di bagian terakhir, perempuan menghabiskan waktu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jadi 3 kali lipat lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk melakukan pekerjaan rumah. Jadi kalau kita ingin mendorong mereka melakukan kegiatan produktif di luar rumah, beban ini belum terbagi ya. Nah, berikutnya. Nah, ini tujuan dari studinya. Tujuan studinya sendiri, pertama tentunya kita ingin apa yang dilakukan pada hari ini, melakukan pemetaan kebijakan program atau inisiatif terkait pemberdayaan perempuan di desa, yang terutama yang diinisiasi oleh OPD, baik dari yang datang dari pusat maupun dari Indramayu sendiri, tadi sudah disampaikan ada PRI, kemudian juga termasuk pendekatan dan praktek baik, karena tentunya pemilihan Indramayu dari 8 wilayah lain ini dengan maksud tertentu, karena kita sudah mendengar banyak cerita sukses yang terjadi dari proses pemberdayaan di Indramayu. Kemudian tentunya semua inisiatif, semua program kegiatan tak ada tantangan gitu ya. Dan ini yang juga kita ingin perdalam pada diskusi kali ini dan juga mengidentifikasi sebetulnya ruang-ruang kolaborasi. Apa yang diperlukan gitu ya, apa istilahnya kerjasama yang bisa dilakukan baik antara pusat daerah ataupun di daerah, antara masing-masing OPD, kemudian juga dengan CSO dan sebagainya. Nah, tadi sudah sempat berdiskusi juga bahwa tentunya keluaran dari studi ini adalah rekomendasi terhadap inisiatif pemberdayaan yang mungkin arahnya seperti apa? Arahnya yang bisa mendorong kesetaraan gender atau mendukung pengaruh utamaan gender. Next. Ini next dulu. Next. Ini tidak akan, ini konsep yang kita maksud dengan pemberdayaan perempuan adalah proses perempuan mendapatkan otonomi untuk menentukan pilihan. Artinya pemberdayaan sendiri, apakah pemberdayaan yang ada di Kabupaten Indramayu ini untuk memastikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan ini teratasi atau tidak, sehingga mereka dapat menentukan pilihannya sendiri. Next. Nah, ini lokasi studi. Kita ada 8 provinsi, salah satunya tentunya di Jawa Barat adalah hanya satu-satunya hanya Indramayu di Jawa Barat yang kami pilih. Kemudian ini masih yang lama ya. Sebetulnya yang di wilayah-wilayah lainnya ini karena kemarin ada gunung meletus, jadi Kupang, Lombok Barat, kemudian Bali diganti. Jadi ini wilayahnya adalah yang sekarang ini Banyuwangi di Jawa Timur, kemudian Bangka Tengah, Minahasa Utara, Maros, Bantul, Banjar Kalimantan Selatan, dan Tanggamus Lampung. Nah, masing-masing wilayah memiliki ciri-ciri tertentu gitu ya. Nah, terutama Indramayu selain tadi ada migrasi, juga ada potensi-potensi ekonomi lainnya. Nah, yang hari ini yang mungkin pertama kita sebelum mulai adalah mohon Bapak Ibu memperkenalkan diri dulu dari OPD dan juga nama agar memudahkan nanti pencatat. Ini kami ada berempat yang akan melakukan kajian sampai tanggal 24. Mungkin bisa mulai dari Pak Kabid ya Pak untuk perkenalan.
Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ibu ya, Bu ya. Perkenalkan, nama saya Kadmidi, selaku Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kami sudah bertugas di sini pertama kan 6 tahun, tapi pada kalau kita 6 tahun, alhamdulillah masih dipercaya pimpinan di sini saja. Jadi akumulasi sudah terjadi ya Pak. Ya. Barangkali itu aja lah, atau informasi apa lagi? Sementara kita nanti berputar dulu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Herianto, Ibu, dari Bapeda Litbang. Tepatnya kami di bidang pemerintahan dan kami melakukan dua bidang pemerintahan dan sosial budaya. Kami lebih mengangkat di atas berarti akan makanan juga dua bidang ini satu yang salah satunya juga membawahi dinas TNI. Jadi berada di bawah ini ya Pak, pemerintahan dan pembangunan manusia. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya ini mic-nya, jadi saya takut nggak kedengaran di recordernya Pak. Mungkin pakai ini. Izin Bu, saya berdiri duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Awenda, Bu. Saya dari Dinas Sosial Kabupaten Indramayu. Saya sudah bertugas di Dinsos sejak tahun 2018 sampai sekarang. Jadi sudah 6 tahun. Sama dengan Pak Kadmidi, Bu. Kalau sekolah saya hampir lulus SD-nya, Bu. Kebetulan saya di bidang pemberdayaan sosial, Bu. Kebetulan juga saya memegang 3 kegiatan. Yang pertama adalah peningkatan potensi tenaga kesejahteraan sosial atau disingkat dengan TKSK. Kemudian saya pegang juga peningkatan potensi kesejahteraan keluarga. Ini ada kaitannya dengan pemberdayaan perempuan. Kemudian yang terakhir saya pegang peningkatan potensi kelembagaan masyarakat yang di dalamnya ada lembaga kesejahteraan sosial maupun yayasan, kemudian ada juga ada juga lembaga-lembaga sosial lainnya. Itu pun yang terdaftar oleh kita. Dan kita punya kewajiban untuk lembaga-lembaga sosial itu harus terdaftar di Dinas Sosial. Karena sesuai dengan Permensos bahwa lembaga sosial yang berkecimpung dengan sosial itu harus terdaftar oleh kita. Nah, mungkin itu Bu dari saya perkenalan. Yang selanjutnya maka serahkan ke yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nahdia dari saya selaku Kepala Bidang Koperasi dan UMK pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu. Kami dinas besar Bu, 4 kementerian. Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Luar biasa. Tapi kami bidang besar, tapi SDM-nya sedikit Ibu. Saya masuk ke Diskopdagin ke bidang koperasi UKM itu, saya punya staf 3 dengan eselon 4 semuanya pensiun. Berjalannya waktu nambah lagi 2 jadi punya 5 sekarang, alhamdulillah.
menangani koperasi dan menangani UMKM. Saya sudah 11 tahun di dinas ini, tapi di bidang koperasi UKM baru 3 tahun. Dari tahun 2022, sekarang tahun ketiga. Itu saja barangkali perkenalan dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asep. Saya lanjutkan, terima kasih. Mohon izin, perkenalkan nama saya Asep Kurniawan. Kebetulan sebagai Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. Saya ucapkan terima kasih teman-teman dari enumerator ya, kebetulan sudah pernah ketemu ya. Luar biasa di program PERI ini menjadi bagian di kegiatan perluasan kesempatan kerja. Tuh, jadi memang di ruang lingkup di bidang saya luar biasa. Kementerian sekarang juga mulai ada peninjauan langsung karena menterinya baru, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Jadi kemarin masih BP2MI, sekarang sudah ada dirjennya. Ya. Insya Allah akan mengangkat Indramayu melalui PERI ini menjadi pilot project nasional. Keren ya. Jadi sudah ada dirjennya, kita seperti dapat angin segar ya. Kemarin inisiasi dari Pemkab sangat luar biasa. Kami sudah membangun embrio-embrionya. Bahkan sudah ada pusat pangan PERI-nya, Puspak PERI. Ya. Mudah-mudahan ini bisa disambungkan dengan Kementan untuk bisa dikembangkan dalam konsep budidaya perikanan, pertanian. Kita sudah siapkan ininya lah, lokusnya. Kemudian ya banyak insya Allah yang bisa dikembangkan termasuk pelatihan juga. Jadi, sangat apresiasi tinjauan langsung dari kementerian yang baru ini. Mudah-mudahan semakin maju ya seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih, mohon izin. Nama saya Aminah, tapi biasa dipanggilnya Aam, mungkin Indramayu jadi anak nama dobelan ya Bu. Saya Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Jadi mungkin kalau di Indramayu bukan Dikbud ya, bukan Budpar, bukan budaya ya, tapi Dispara dinamakannya, Dispara, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Yang sekarang dengan Bapak Presiden yang baru ini ada 3 kementerian. Ada Pak Menteri Ekrab sendiri. Kemarin juga kita habis rakor dan bintek 2 hari di Jakarta. Kemudian ada di Ibu Menteri Pariwisata dan Pak Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi ada 3 menteri, kita gak ora kalah lah. Sama ya, kita ada 3 menteri ya. Jadi kami di ekonomi kreatif mungkin sesuai perintah dari pimpinan untuk menghadiri acara ini. Mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi tentang bagaimana pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif dan meningkatkan ekonomi di Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah Indramayu pada saat 2021 ekonomi kreatifnya ranking 26, pada saat sekarang 2023 karena 2004 belum selesai itu naik ke ranking 11. Jadi alhamdulillah kita ada peningkatan karena dalam rangka bahwa kita punya motivasi Bu, kita jangan sampai memproduksi terus-menerus, tapi bagaimana untuk marketing dan untuk pemasaran produk itu sendiri. Kami mencoba berkolaborasi dengan beberapa tim baik di dalam kabupaten maupun luar kabupaten untuk meningkatkan pemasaran produk ekonomi kreatif itu sendiri.
Mungkin nanti kita berbicara banyak tentang ekonomi kreatif yang terdiri dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aam. Silakan Bu. Assalamualaikum, terima kasih Ibu atas Bapak Ibu atas izinnya. Mohon izin, saya Suharti, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak pada Distrik P3A, Ibu. Kalau lengkapnya sih Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu, panjang, ya, disingkat Distrik P3A saja. Kalau di kami memang kementeriannya itu dari dulu ada Kemen PPA ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sekarang ada lagi baru Pak, ikut Pak, ada Kementerian Pembangunan Manusia ya. Untuk program-program terkait dengan pemberdayaan perempuan untuk di kami ya, di dinas kami itu biasanya berkaitan dengan program PEKA, Ibu, perempuan kepala keluarga, itu menyasar kepada di desa-desa, Ibu ya. Terus juga terkait dengan program P2 WKSS, Ibu, peningkatan peran wanita menuju keluarga sejahtera. Memang ini program provinsi sih, Ibu, tidak semua provinsi ada, tapi kita ada penguatan di satu desa itu untuk penguatan pemberdayaan perempuannya. Terus bisa juga berkaitan dengan pembinaan organisasi perempuan. Mungkin sementara itu ya Bu, ya, nanti digali lagi hal-hal lainnya. Selanjutnya, Terima kasih. Ini kita akan sekalian perkenalan dari tim kami ya, dari tim peneliti. Silakan Mas Surya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanudin, Bu. Bapak, saya dari Kemenko PMK. Kalau sekarang tinggal di Depok, tapi lahir dan besar itu di Serang. Nah, saya lihat bahasa Indramayu itu saya kayak bahasa Serang. Jangan-jangan nenek moyang saya dari Indramayu dulu, Bu. Ya mungkin itu Ibu. Nanti kami di sini bersama tim kurang lebih seminggu untuk menggali tentang pemberdayaan perempuan dan pembangunan desa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Asdep Bapak di depan memperkenalkan diri. Saya Eko Putranto dari Kemenko PMK. Saya staf di KSDP-nya Ibu Mona Lisa di Kemenko PMK. Sejak ada Kemenko PMK saya di sana. Jadi dari Kemenko Kesra saya sudah di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin Bu Mona, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Abi Alfiandi. Saya staf dari Bu Mona di Kemenko PMK. Izin Pak Kabid, Bu Asdep, dan Bapak Ibu Kabid, izin saya Wisnu, saya dari Kemenko PMK, saya dari Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana. Saya stafnya Pak. Gunakan nik, hanya menggunakan nik sekarang di Indramayu. Ini langsung difasilitasi penanganan bahkan rumah sakit di luar wilayah Indramayu. Alhamdulillah. Jadi bahkan rumah sakit Polri sendiri kaget. Oh bisa cepat ini ya, bisa. Teman-teman BP2MI juga. Oh Indramayu bagus. Dan Indramayu dapat penghargaan dari Bu Haji. Tetapi ini harus dijaga. Jangan sampai pelayanan fasilitas-fasilitas yang baik ini tentunya malah mengangkat orang yang mau berangkat ilegal gitu. Nah ini dilema. Semua difasilitasi, akhirnya ilegal nyantai. Tenang aja. Kesehatan nggak perlu BPJS nanti tercover. Nah ini harus dikontrol juga. Jadi jangan sampai program ini bagus, malah menjadi celah untuk orang melakukan prosedur yang tidak sesuai. Ya. Enak prosedur yang tidak sesuai apa berangkatnya Bu? Cepat, dapat fee, pulang-pulang dilayani, sama aja fasilitas kesehatan dapat, perlindungan dapat. Nah ini harus dijaga, program ini naik, khawatir yang negatif ikut terbawa. Jadi ini perlu dikaji, kaitan-kaitan ini perlu dikaji, jangan sampai salah satu program ini unggul malah membuka kesempatan yang non prosedur atau yang melanggar hukum ini malah juga ikut berkembang. Ini kita harus jaga itu. Ini perlu tim diantisipasi juga. Ya. Mungkin mudah-mudahan
Di kami ada namanya rumah singgah. Nah, ini perlu bermitra saya dengan Dinsos nih, karena PMI ini banyak depresi, terutama dari Malaysia. Dari Malaysia depresi. Intinya dari program PERI kami ingin mewujudkan kesan persepsi gini, Bu. Yang overstay di Hong Kong, dimanapun negara tujuan penempatan, ada persepsi bahwa saya pulang ke Indramayu, saya bisa sukses. Mereka yang non prosedural ini ratusan ribu, banyak di negara lain, dan masih belum percaya kalau saya pulang saya bisa berpenghasilan. Jadi itu kuncinya ya, Bu. Kata-kata yang terakhir saya, mudah-mudahan ini menjadi program yang luar biasa. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Nanti mungkin yang terutama untuk nanti yang PERI ya, karena ini kita fokus pada isu pemberdayaan perempuan, tentunya tidak bisa dilepaskan dari permasalahan pekerja migran. Karena apalagi Indramayu ini kan mayoritas perempuan juga yang berangkat kalau dari kajian kami. Nanti terkait yang isu-isu migrasi non prosedural sebetulnya sudah banyak kajian, Pak. Bank Dunia juga sudah melakukan. Nanti saya bisa share mengapa non prosedural itu terjadi. Sebetulnya bukan karena alasan itu, Pak. Alasan lain justru di dalam mekanisme keberangkatan yang rumit. Jadi semoga dengan adanya LTSA, Mall Pelayanan Publik ini kan mempermudah artinya orang pakai non prosedural kan untuk apa gitu, karena yang jalur prosedural pun mudah. Tapi itu di luar topik ini ya, Pak ya. Tapi terima kasih atas update-nya. Nah, mungkin saya ingin tanya sedikit, Pak, kalau PERI sendiri mulai dari kapan ya, Pak Asep? 2021. 2021. Sekarang udah berapa jumlahnya, Pak? Sekarang 2021 sampai 2023 2070. 2070. Tahun ini 680. 2070 tahun ini saja 680. Kalau sumber pendanaannya, Pak, dari Kalau APBD ada CSR ada. Oh, ada juga. Jadi kolaborasinya ada. Ya, kemarin juga saya menyarankan BRI sudah mulai masuk. BRI sudah masuk, sekarang ada di Eretan, dari ONWC, Pertamina sudah masuk, sudah kolaborasi. Kalau ini berarti fokusnya ekonomi ya, Pak ya? Saya juga sudah membentuk kajian untuk peta helix. Dan salah satunya sudah saya catat-catat, ada progres, ada, nanti saya bisa share. Baik, Terima kasih. makasih Pak Asep. Silakan barangkali yang dari OPD lain yang juga ingin share mengenai program yang terkait dengan topik kajian kami. Ini tadi Ibu kan ada kerjasama langsung ya dengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dari bidang koperasi UMK ini program-programnya tidak khusus pada perempuan saja. Ya, lebih umum sifatnya. Kami ada beberapa program dan kegiatan, ada yang melalui APBD Kabupaten Indramayu, ada yang melalui dana alokasi khusus, dan kemudian ada yang melalui kolaborasi dengan UMN BUMD atau dinas yang lainnya. Pertama, kami dalam rangka meningkatkan UMKM ini, kita membenahi UMKM ini dari segi perizinan, Ibu. Kita tahu semua bahwa wajib hukumnya UMKM ini untuk membuat izin usaha. Di antaranya izin yang paling dasar adalah NIB, nomor induk berusaha. Walaupun NIB ini adalah tupoksinya dinas perizinan, tapi NIB ini bisa diakses oleh siapapun karena itu adalah OSS. Online System Submission. Nah, untuk kami tidak hanya NIB saja memfasilitasi para pelaku UMKM ini, tentunya juga ada izin-izin yang lainnya seperti PRT dan sertifikat halal. Itu sebenarnya masing-masing punya kewenangan dari dinas lain. Tapi apa salahnya karena kami punya UMKM, kami menggandeng dari non pemerintah. Di antaranya banyak sekali di Indramayu ini pendamping sertifikat halal, pendamping NIB, pendamping BRT. Mereka kita gandeng, mereka memberikan pelayanan. Kemudian ada satu program lagi namanya program laboring, pelayanan rabo keliling. Jadi ini memfasilitasi para pelaku usaha mikro atau masyarakat yang ingin diberikan pelayanan, di antaranya tadi NIB, sertifikat halal, PRT, kemudian Adminduk, administrasi kependudukan, karena kita berkolaborasi dengan dinas DPMD, dinas kesehatan, dinas perizinan, distrik Capil. Itu 5 dinas. Setiap hari Rabu kita mengadakan
pelayanan rabok keliling. Selanjutnya kita juga dalam rangka membantu UMKM untuk mengakses permodalan. Ada salah satu program pemerintah Kabupaten Indramayu namanya program Krucil. Krucil ini adalah kredit usaha warung kecil. Kita bekerjasama dengan Bank BJB Cabang Indramayu untuk memberikan pelayanan permodalan bagi pelaku usaha mikro pemilik warung kecil. Program ini sangat membantu sekali kepada pelaku usaha mikro karena apa? Di sini punya keistimewaan, tidak ada bunga dan tidak ada agunan. Sementara pada umumnya UMKM ini terjerat pinjol-pinjol. Ya, maka pemerintah hadir memberikan program Krucil tersebut. Tapi tentunya ada syarat-syaratnya. Ya. Selanjutnya dalam rangka memfasilitasi juga para pelaku UMKM ini dalam rangka memasarkan produk-produknya. Kita sudah MOU dengan toko modern bahwa di setiap toko modern harus ada pojok UMKM. Kemudian juga kita sudah mengadakan kemitraan dengan Alfamart dan Indomaret. Bagi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Indramayu boleh memasukkan produknya ke Alfamart dan Indomaret dengan cara gratis. Tapi lagi-lagi UMKM-nya, karena pembayarannya secara konsinyasi, produk habis dulu baru dibayar, sementara UMKM butuh modal. Itu kira-kira kelemahannya. Dan kalau masuk ke toko modern, Alfamart, Indomaret, produknya tidak habis. Jadi jangan sampai habis, produk harus muncul kembali. Sementara pembayaran menunggu sampai produk habis. Itu kira-kira kelemahannya. Kemudian dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk memasarkan produknya juga, kita di dalam daerah ini sering ada bazar. Bazar-bazar UMKM ini sangat bermanfaat kepada mereka itu, karena apa? Dengan adanya bazar-bazar ini, produk-produk mereka juga selain meningkatkan pendapatan juga dapat dikenal. Yang dulu tidak tahu, misalnya ada produk yang namanya bongsang, bonggol batang pisang. Itu sampai batang pisang dijadikan suatu produk. Kemudian ada juga kopi biji mangga dan lain-lain. UMKM kita itu sudah kreatif dan inovatif sekarang, Bu. Alhamdulillah. Kemudian juga kita promosi produk unggulan di kota-kota besar. Tahun ini di Yogyakarta, alhamdulillah produk UMKM Indramayu mendapatkan peringkat kedua. Kemudian selain itu, dalam rangka memasarkan produk-produk UMKM kita ini, kita juga produk-produk UMKM ini ada di Mall Pelayanan Publik, di Dinas Perizinan. Kemudian kita sedang membangun Plaza UMKM yang letaknya bekas kantor Diskominfo. Ya, di sana sudah ada produk-produk UMKM kita ini. Itu yang terkait dengan pemasaran. Kemudian yang terakhir, kita juga dalam rangka meningkatkan SDM UMKM tentunya melaksanakan pelatihan-pelatihan. Di antaranya yang dari program pemerintah Kabupaten Indramayu, kami melaksanakan pelatihan digital marketing. Nah, selain dari anggaran dari APBD Kabupaten Indramayu, kita juga tadinya kita berharap dari Banke kompetitif dari provinsi. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita sudah memenuhi proses-proses. Sekarang terkendalanya administrasi ya, itu Ibu. Harapan kami tadinya selain dari Banko kompetitif, kita akan melaksanakan pelatihan digital marketing, bekerja sama dengan Disnaker, tadinya akan merekrut para Iya, ini wirausaha baru yang nanti kita akan latih menjadi pelatihan digital marketing. Kemudian selain itu juga harapan kami pengen membuat marketplace. Tapi semua itu karena ada hambatannya Pak Esep ya, terkendala sesuatu sehingga sepertinya belum bisa dilaksanakan sekarang. Kemudian kita juga dari dana alokasi khusus, kita ada pelatihan e-commerce, pelatihan kewirausahaan, pelatihan hukum bagi UMKM. Kemudian apa ya, saya tidak hafal satu persatu. Kemudian juga kita punya pendamping UMKM. Kita punya 5 pendamping dan 1 koordinator. Masing-masing pendamping UMKM ini mendampingi 30 UMKM, pelaku UMKM. Nah, untuk tahun 2025 saya berharap para pendamping ini akan mendampingi para peri yang dari Disnaker. Kan sama UMKM kan? Itu kira-kira. Kemudian kita juga dalam rangka meningkatkan SDM UMKM ini tidak hanya kita
mengandalkan dari APBD karena sungguh sangat kecil sekali kalau kita berharap dari APBD. Kita berkolaborasi dengan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, dengan Kementerian Koperasi UKM, kemudian dengan BUMN, BUMD, dan dinas instansi yang menangani UMKM. Di antaranya kita kemarin ada pelatihan barista dari Kementerian Koperasi UKM, kemudian juga kita pelatihan digital marketing dari apa itu yang untuk jasa itu tuh, jasa yang nganterin barang-barang apa tuh? Iya, JNE. Iya, alhamdulillah kami difasilitasi, kami menyediakan pelaku usahanya saja. Kemudian nanti dalam waktu dekat ini akan ada pelatihan dari Universitas Veteran Jakarta tanggal 25 nanti, 50 MKM. Difasilitasi narasumber dari mereka, kemudian makan minum dari Bapeda. Kami menyediakan UMKM saja. Kemudian kita juga bekerja sama dengan perpajakan, dengan BPJS Ketenagakerjaan, dengan BJB pelatihan apa namanya QRIS pembayaran digital, dan dinas instansi lain kami diundang sebagai narasumber seperti dinas perizinan, dinas pariwisata, kemudian dinas pertanian, dinas perikanan dan kelautan. Itu kira-kira hal-hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang sudah jadi bagian yang tadi disampaikan itu. Karena yang kita tuh ada kok pembicaraan di pusat tuh yang selalu jadi kendala adalah pendataan. Karena rencananya kan memang pusat ada ingin misalnya kayak tadi Pak Asep menjelaskan mengenai bantuan terhadap UHC gitu ya, dalam konteks karena saya spesialis jaminan sosial, jadi dalam konteks jaminan sosial itu sebetulnya ada upaya juga akan memberikan misalnya di awal dibayari dulu seperti PBI-nya JKN, tapi untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tapi kan kemudian di pusat pembicaraannya database-nya kan yang kita mungkin kalau misalnya nanti ada informasi nanti kita bisa itu, saya ingin lihat sebetulnya balik lagi pasti yang akan ditanya adalah datanya. Itu ya Bu ya. Saya lupa. Tahun ini kita sedang ada pendataan MKM dari Kementerian Koperasi UKM. Oke. Data sebanyak 67.000 data dan tanggal 20 besok itu terakhir. Oke. Oh, selesai Saya pendataan. mendapatkan data kurang lebih di atas 60%. Dari target 67.000 tadi. Oke. Bagus. Ya mudah-mudahan nanti itu ya bisa di itu. Makasih Ibu. Baik, yang berikutnya ini kan kalau dari tadi Pak Bapak dan Ibu ini heavy pada ekonomi ya. Tapi mungkin pembicaraan juga barangkali ada yang isu-isu lain, bukan hanya pemberdayaan terkait ekonomi karena Dinsos kan mungkin arenanya lain. Itu juga ada pemberdayaan terkait sosial gitu ya. Silakan. Dan juga perlindungan, terutama perlindungan perempuan juga itu. Silakan Ibu. Terima kasih. Mungkin biar berderet Bu, ekonomi dulu baru yang lain. Karena pimpinannya di Pak Asep. Sekalian silakan ya sambil ngemil ya. Kepalanya Pak Asep, jadi harus ekonomi dulu katanya. Karena dengan ekonomi maka kuatlah semuanya. Terima kasih. Mungkin dari Dinas Pariwisata. Di bidang pariwisatanya juga Ibu ada bisa diberlakukan pemberdayaan perempuan karena di tempat wisata itu kan bisa perempuan itu bisa menjadi yang kasirnya lah di situ bisa, karena di situ ada juga wisata yang dipegang oleh pemerintah daerah yaitu di Pantai Tirtamaya. Barangkali nanti sekali-sekali dalam sambil refreshing ya ke Pantai Tirtamaya. Ada Pantai Tirtamaya, ada Bali 2. Bali 2 tuh Balongan Indah Indramayu. Bali 2, Balongan Indah Indramayu. Pantai Balongan Indah Indramayu. Jadi kemudian juga di sana juga ada perempuannya yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di tempat-tempat wisata. Kemudian juga ada, karena di pariwisata itu ada Kopdarwis, kelompok
pemberdayaan pariwisatanya ya. Di situ juga ada, tapi di situ mayoritasnya adalah laki-laki kalau yang Kopdarwis. Kemudian ada di mayoritas dalam perempuannya adalah di wisata itu tetap di bagian ekonomi kreatif. Karena apa? Karena yang pedagang-pedagang di pariwisata banyaknya adalah perempuan juga, dan di ekonomi kreatif juga pun mayoritas juga perempuan, tapi tidak kalah juga laki-laki juga banyak. Kemudian kami telah membentuk kemarin ada 4 desa kreatif, membentuk sesuai dengan membentuk desa kreatif itu ada 4. Pertama adalah Desa Tanjakan, Kecamatan Kerangkeng. Kami kemarin membentuk pemberdayaan perempuan, khusus perempuan di sana karena di sana adalah nelayan, sehingga dan di sana mungkin satu Indonesia ya, pantai, tepi pantai tapi bisa ditanami bawang. Jadi bagaimana kita bawang itu bermanfaat karena di sana perempuan di Desa Tanjakan itu, sana kita mah segeran, jeruk. Kita mah, ya beda-beda potensi. Karena kenapa kami mengambil Desa Tanjakan? Karena di sana perempuan dan masyarakatnya itu kreatif, rajin. Kata orang Tanjakan bukan kreatif, tapi reaktif. Reaktif. Jadi kayaknya hilang, jadi reaktif. Jadi maka kami kemarin waktu itu kita membentuk perempuannya, kami kumpulkan, kan di sana masyarakatnya ada yang menanam bawang, kemudian juga membuat terasi, Bu. Karena di situ ada tepi pantai banyak udang, rebon, jadi membentuk terasi sehingga kami masyarakat di situ dikumpulkan perempuan-perempuan untuk membantu usaha keluarga dengan memberdayakan dan memanfaatkan bawang dan terasi. Jadi dibuatlah siwang terasi bawang. Jadi di sana kita sudah membentuk kurang lebih kemarin itu 30 orang kalau nggak salah, 30 perempuan, 30 ibu-ibu, kita membentuk membuat pelatihan siwang. Kalau kemarin kami evaluasi ada juga yang berlanjut sampai sekarang masih ini gitu. Tapi ya ada juga ya katanya untuk di rumah saja katanya membuat. Kemudian desa yang kedua adalah Desa Lombang, Ibu, Desa Lombang, ya Junti, Kecamatan Junti Nyuat, ya. Oh ya maaf Bu, yang di Desa Tanjakan itu selain masyarakatnya menanam bawang tepi pantai, kemudian membuat terasi, kemudian garam. Ibu, di sana produksi garam, bahkan pemerintah pusat juga kalau misal mau membuat hujan buatan garamnya dari situ, ya. Itu dari situ Bu, bahkan laki-laki, tapi juga perempuan ada yang menggaruknya, ada perempuan ya Bu. Makanya kami ke sana karena di sana ada juga yang perempuan ya, sehingga garam di sana sudah pembentukannya juga sudah ada yang modern, Kang Asep. Jadi sudah alatnya sudah ada yang modern juga karena itu dari pemerintah pusat. Sehingga di sana karena ada garam dan garamnya kami sedang melakukan sebuah pembinaan. Garam yang di sana itu dibuat untuk kesehatan. Jadi untuk kecantikan, bisa untuk spa, ya sudah ada Bu satu orang yang sedang membuat. Kemudian yang kedua adalah Desa Kreatif, ya Desa Kreatif. Yang tadi juga yang membuat garam dari spa itu perempuan Bu, perempuan. Kemudian Desa Lombang itu terdata saat itu 700 orang, itu mayoritas perempuan, menjadi penjual pindang layang. Jadi sehingga kenapa kami membuat bawang pesisir Bu, pesisir, jadi pindang layang. Jadi mungkin desa-desa kita itu ada kurang lebih tadi 700, tadinya mah 1000 katanya, cuman banyak yang meninggal dan berangkat ke luar negeri, sehingga mayoritas perempuan juga di situ adalah penjual pindang. Jadi pindang dipakai panci gitu, gendongan, ada yang sekarang mah pakai motor atau pakai sepeda, keliling ke desa itu kurang lebih 700 orang. Ke 700 yang terdata dari satu desa itu. Kurang lebih. Kemudian itu dari dulu atau
emang dari asal usulnya mereka memang Dari zaman dulu Bu. Oh, jadi teringat saya sejak saya kecil juga pindangnya dari situ. Ning desa sampean kah? Takonana wong di kok pasti wong Lompang. Iya, iya Bu, ciri khas dari di desa itu. Makanya kami coba bahwa itu dinamakan desa kreatif. Kami juga terus melakukan pembinaan di desa Lombang itu. Kemarin kami bagaimana meningkatkan pemasaran dan bekerja sama dengan BI BJB ya BI BJB Bu, kemudian juga dengan Politama. Kita sudah dibina juga oleh Politama, namanya ada satu kelompok kita mencoba namanya Bang Pilo Bu. Bang Pilo itu pengembangan pindang Lombang. Jadi pindangnya biasa dijualnya adalah secara tadi pakai manual. Kemarin dikasih bantuan oleh Politama, dibuat pak seperti ini, ditulis kalau ini Faderasa itu namanya Bang Pilo. Jadi nanti Ibu bisa ke sana, packagingnya bisa ke sana. Itu sudah kemarin udah juara 1 di tingkat Pertamina UMKM. Kita mencoba kolaborasi. ketiga yang desa. Enggak. Belum. Kemudian Pak, saya tambahkan. Iya, silakan. Kemarin waktu hari apa ya? Hari Jumat kalau nggak salah ya, hari Jumat ya, saya dipanggil memberikan sosialisasi perkoperasian pada kelompok ibu-ibu pindang yang difasilitasi oleh Politama dan diinisiasi oleh Direktur Petroleum Balongan gitu. Yang memang pada awalnya kita juga pembinaan yang tadi Bang Pilo, pengembangan pindang Lombang, kemudian sekarang bergeser ke ibu-ibunya. Kalau Bang Pilo itu rata-rata anak muda, laki-laki, sekarang ibu-ibunya akan membentuk koperasi. Kita sudah mengadakan sosialisasi, tinggal nanti 9 orang pendirinya akan kita bina bagaimana cara membuat koperasi. Itu kira-kira. Pastinya ya. Pemasaran nantinya. Ya, ya. Kemudian yang ketiganya Ibu, terima kasih Buna. Lanjut. Berarti saya tidak usah pembinaan koperasi ya karena sudah di Lombang ya. Kalau kemarin kan di situ dengan Buna. Iya. Link pernah. Karena kemarin juga di Losarang sama di Pauman kan dengan itu dengan Bu Nadia. Kita kerja sama. Jadi sekarang. Iya. Iya. Sudah saling menghubung, Bu. Bermesraan berdua. Jadi kita lanjut ketiga. Yang ketiganya adalah desa mana? Losarang Tike. Bukan, Jumbleng. Desa Jumbleng. Jumbleng ya. Losarang. Jadi di desa di Kecamatan Losarang ini mayoritasnya adalah masyarakatnya di sana juga perempuan, Bu. Menggedigi itu apa bahasa Indonesia yang baiknya? Membuat memukul, numbuk mangkoi remek, kuna beli remek. Pokoknya membuat tike, Bu. Keripik tike. Jadi keripik tike itu dari umbi rumput. Tapi yang kemarin makanya saya mencoba pembinaannya karena pemasarannya sudah mulai bagus, kemudian pembentukan juga sudah bagus. Kemarin yang kita butuhkan adalah kekompakan mereka. Jadi kekompakan mereka, ibu-ibu mereka di sana juga. Jadi mayoritas ibu-ibu rumah tangganya itu sehari bisa mencapai 80.000 Ibu. Dari numbuk itu bayaran numbuk. Jadi daripada kulinya ibu-ibu yang jadi memberdayakan mereka. Kemudian sehingga menumbuk. Biar jangan ngantuk ya. Perusahaannya masing-masing, Bu. UMKM ke pelaku ekonomi kreatifnya masing hampir semua rumah juga, Bu. Kemarin katanya yang besarnya itu ada 10. Yang besarnya 10, tetapi hampir semua rumah itu membuat, kemudian nanti diberikan kepada yang itu. Kemarin maka kita mencoba berkolaborasi dengan Ibu Nadia, bagaimana membuat koperasi saja di situ. Karena apa? Karena barangnya membelinya ke luar Indramayu.
Jadi bukan pasar lokal malah. Iya. Udah kata di pemasaran. Nah, gitu kelemahannya. Padahal tike ini baik yang ada di Cirebon atau yang ada di mana-mana lah. Jangankan hanya di wilayah Indramayu ya, Kecamatan Karangapel dan lain. Baik dari Cirebon itu adalah disuplai dari Losarang itu. Nah, ya dari Desa Jumbleng itu. Tetapi tadi mungkin kelemahannya adalah bagaimana menyatukan mereka. Ya, biar tidak sendiri-sendiri maka kami mencoba berkolaborasi dengan Bu Nadia membuat koperasi gitu. Jadi mencoba Strategi juga ya. ya. Semua jadi dalam satu kelompok gitu. Nah gitu, kita mencoba itu belum ada, kita mungkin nanti ke depan. Kemudian yang keempatnya adalah untuk 2024 ini ada 4 desa Kelurahan Pauman, yaitu masyarakatnya adalah membatik. Nanti Ibu dari sini lihat batik Kecamatan Indramayu. Batik Pauman, Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu. Ini adalah masyarakat perempuannya membatik. Jadi kalau laki-lakinya ngecap, itu perempuannya adalah yang membatik baik menulis ataupun mewarnai. Itu karena di situ mayoritas, maka kita masyarakatnya adalah kita angkat menjadi kelurahan kreatif yang itu SK Bupati. Kita sudah ada SK Bupatinya, mungkin nanti saya bisa di-share ke Ibu. Ya udah karena mungkin nanti 2025 juga akan membentuk lagi, sudah ada beberapa, kita sudah evaluasi dan kita sudah monitoring. Karena terus ingin mencoba memetakan ada berapa potensi-potensi desa-desa yang mayoritas seperti itu bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi barangkali pusat atau provinsi memberikan sentra-sentra yang ada di situ. Kemudian juga selain daripada desa kreatif, kami ada pembinaan pelaku ekonomi kreatif, Ibu. Baik dari KRIA, dari 17 subsektor, Indramayu baru kurang lebih 6 yang menjadi unggulan, dari mulai kuliner, KRIA, kemudian fashion, kemudian apalagi lupa ya, fotografer. Kemudian ya ada 6 itu, sehingga mudah-mudahan dari 17 kita pada dasarnya semuanya sudah ada dari 17 itu, tapi kita dibuat unggulannya itu. Kami sering membawa ke pameran-pameran itu kuliner, Ibu, pindang gombyang. Pindang gombyang sering juga diundang oleh kementerian, tuh sering dibawa. Produk unggulan KRIA kami ada gitar mini kecil, ada juga ayam jayol. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pertama ya. Mungkin kita lanjut lagi nanti. Terima kasih. Banyak, wow. Silakan Bu. Terima kasih Ibu waktunya. Untuk di kami di Dinas Distrik P3 aja Bu ya disingkatnya. Tadi udah mungkin sekilas disampaikan terkait dengan pemberdayaan perempuan. Kami ada program P2WKSS Ibu ya. P2WKSS, peningkatan peran wanita menuju keluarga sejahtera. Ini kegiatan tahunan Ibu. Jadi kegiatan ini lokusnya ada di desa. Targetnya itulah desa miskin Ibu. Jadi kolaborasi pentaholik ya, semua pihak gitu, untuk dengan lokus di 2 RW gitu, untuk menguatkan para perempuan di sana, adanya perubahan baik perilaku gitu ya Bu ya, secara kesehatan juga, pendidikan maupun usaha juga gitu. Seperti itu. Nah, untuk lokasi ya, untuk kegiatan P2WKSS ini merupakan kegiatan tahunan dan dilombakan di provinsi Ibu.
Itu salah satu kegiatannya. Terus yang kedua terkait dengan program PKA ya Bu ya, perempuan kepala keluarga. Kebetulan di kami itu sudah dimulai dari tahun 2021 apa 2022, nanti ada datanya Ibu insya Allah, termasuk biodata itunya juga, kelompoknya juga. Untuk tahun kemarin itu kami melaksanakan di 13 desa Ibu. Nah mayoritas untuk kegiatannya itu ketata boga sama keterampilan. Di samping itu juga untuk desa yang desa target PK itu mendapatkan bantuan Ibu dari mulai kompor gas ya, terus kompor gas beserta selangnya, terus ada oven, ada mixer, ada kukus juga gitu. Nanti barangkali ada testimoni ya terkait dengan peka gitu. Nanti kita bisa share untuk testimoninya. Memang untuk peka itu sendiri kan perempuan kepala keluarga ya Bu ya. Jadi ada 7 kategori terkait dengan peka gitu. Biasanya kan mungkin pemula banget ini mah ya Bu ya. Kalau untuk peri mungkin ya. Sebenarnya peka itu kan bagian dari perempuan berdikari gitu, sama saja ya. Kami peka itu bagian dari peri. Kalau peri itu target sasarannya itu adalah purna migran gitu Bu. Kalau kami tuh memang benar-benar perempuan ya Pak, kader gitu, ataupun perempuan di desa ya, seperti itulah. Ya ada janda cerai atau janda sendiri, bisa juga poligami, ada istilahnya lah 7 kategori itu. Nah untuk PK itu sendiri sebenarnya Ibu Bupati sudah mencanangkan Ibu mulai Desember kemarin bahwa program PK juga menjadi target Ibu ya ke depannya gitu, untuk penguatan pemberdayaan perempuan. Malah sudah diuji cobakan di awal tahun itu Bu, perkiraan antara kemarin itu Januari Februari, hampir tiap kecamatan itu melaksanakan pelatihan gitu, mencoba mencari kader-kader perempuan gitu, ataupun siapapun perempuan yang memang diupayakan untuk meningkatkan ininya ya, pengetahuan kapasitas dirinya lah intinya ya, itu untuk melaksanakan program perempuan kepala keluarga gitu. Walaupun itu anggarannya minim Bu gitu. Dan di tahun sekarang juga kami hanya bisa melatih 1 desa karena memang anggarannya cuma 20 juta. Tapi kami coba memetakan Bu dari dalam setiap pelatihan itu kami mencoba mereka untuk mengisi biodata gitu. Jadi kami sisir kebutuhan apa nih yang paling prioritas untuk di desa masing-masingnya gitu. Selain PK, kami juga ada sekolah perempuan Ibu ya. Mungkin pernah dengar ya, sekolah perempuan Jawa Barat. Nah kami mendapatkan alokasi dari dari provinsi gitu, dari DP3 AKB gitu, terkait sekolah perempuan ini. Ada 3 yang kemarin kami lakukan, yang di Lelea itu pelatihan menjahit selama 3 hari. Sebenarnya anggarannya dari Kemen PPA juga sih katanya. Nah terus pelatihan tata rias ya, itu di SMK Jatibara. Terus satunya lagi ada pelatihan e-commerce ya, terkait dengan penguatan untuk kemudahan barangkali ikut bertransaksi di online maupun di digital maupun yang di Barjas ya. Kan sekarang diupayakan gitu, siapapun bisa ikut Barjas gitu. Seperti itu untuk sekolah perempuan. Nah, untuk selanjutnya kami juga ada program terkait dengan DRPPA Ibu, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ya. Nah, DRPPA di kami itu sudah Kabupaten Indramayu itu terdiri dari 31 kecamatan, dan alhamdulillah untuk 31 kecamatan ini sudah walaupun baru 1 kecamatan 1 desa ya Ibu ya, belum menyeluruh, tapi ya baru ada 31 desa yang sudah masuk kepada desa DRPPA ini. Best practice itu di desa apa Bu yang DRPPA? Kebetulan memang DRPPA itu ada di sebelah kami ya, di bidangnya di sebelahnya, tapi ada tim ini ya si Pak Katmidi mentornya ya kalau nggak salah. Jadi untuk DRPPA sendiri kan sebetulnya Ibu kaitan dengan pemberdayaan perempuan itu bahwa di desa tersebut gitu ya, diharapkan gitu ada anggaran pemberdayaan
perempuan gitu ya. Nah, mungkin kalau sepanjang yang kami tahu gitu ya, kalau untuk karena kami tahun sekarang Ibu lokasi P2 KSS-nya itu di Cantigi Kulon ya, kebetulan ibukunya juga perempuan, ibu kepala desa maksudnya itu juga termasuk desa DRPPA juga. Nah, itu menganggarkan gitu terkait dengan pemberdayaan perempuan. Nama desanya Bu apa Bu? Cantigi Kulon Ibu. Cantigi Kulon. Tadinya disuruh mau ikut hadir ke sini, cuma ya udah nanti aja katanya ada waktu selanjutnya. Kecamatan Cantigi, Ibu. Baik. Selanjutnya mungkin yang umum Bu ya, kegiatan yang kita laksanakan untuk penguatan pemberdayaan perempuan adalah pembinaan gabungan organisasi wanita ya. Itu alhamdulillah untuk di Kabupaten Indramayu lumayan aktif, hampir tiap bulan ada kegiatan, tetapi secara rutin adalah 2 bulan sekali Bu ya. Walaupun misalkan ada kegiatan-kegiatan seremonial gitu. Nah kadang-kadang mereka misalkan kaitan kemerdekaan, ikut ada kaitan Hari Kartini juga ada lagi. Jadi kalau secara rutin mah 2 bulan sekali, dan itu lumayan aktif lah kalau saya sampaikan, karena apa kelihatan di masyarakat satu, terus yang kedua di kami juga P2 KSS mereka juga ikut memberi apa kemarin tuh pelatihan membatik gitu, seperti itu Bu untuk di kami 1, 2, 3, 4 P2 KSS, PK, DRPPA ya, pembinaan GOW sama sekolah perempuan vokasional ya. Nah nanti mungkin untuk data-datanya bisa langsung dikirimkan ya. Nanti kita akan bisa berkunjung pendalamannya masing-masing. Mungkin itu dari Ya, kami Bu baik, terkait terima dengan kasih pemberdayaan banyak Ibu perempuan. Nenden. Silakan yang lain. Mungkin ini saya juga untuk PKK kader itu kan yang sudah lama ada ya. Sejauh mana sebetulnya itu juga terlibat, dan juga Dinsos nih banyak juga pendampingnya, itu kan banyak ada PKK segala kan Pak. Pena sekarang. Pena ada di Indramayu nggak Pak? Iya Bu, pena. Pahlawan. Pahlawan ekonomi Nusantara Bu ya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin dinas sosial yang terakhir ya Bu, yang lain sudah. Ya, sekedar informasi nih Bu kepada teman-teman juga bahwa dinas sosial itu ada 3 bidang Bu. Pertama bidang rehabilitasi sosial, yang kedua bidang pemberdayaan sosial, dan yang terakhir bidang perlindungan jaminan sosial. Mungkin dinas sosial adalah dinas yang paling eksis Bu, tiap hari. Yang namanya bencana hampir tiap hari, apalagi musim penghujan. Terus bidang resos tiap hari juga ada Bu, namanya orang terlantar, pemulangan PMI, nah itu di bidang resos. Kami sudah sering bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja terkait dengan PMI yang ilegal tadi ya. Mungkin ada yang terbaru kemarin Pak Asep ya. Ya itu udah beres tuh. Dinas sosial juga ikut dalam merehabilitasi orang tersebut. Betul. Kalau proses pemulangan teknis dari Disnaker, kita pada rehabilitasi yang bersangkutannya, betul Bu. Nah, terkait dengan saya Bu, saya kebetulan di bidang pemberdayaan sosial. Kebetulan juga saya pegang kegiatan peningkatan kemampuan kesejahteraan keluarga, yang dimana sasarannya saya pada ibu-ibu PKK lah Bu, katakan itu. Kan keluarga lebih fokus pada tim penggerak PKK yang ada di desa-desa. Nah, kebetulan kami juga lokusnya itu pada Dinas P3A, ada P2WKSS yang mana menitik beratkan pada desa yang mungkin bisa dikatakan apa ya, tadi Bu Ati kemiskin lah. Padahal mah gak miskin-miskin amat Bu, Indramayu tuh orang dapat bansos juga bawanya tuh bawa motor NMAX gitu. Saya juga kalah. Gitu ya. Terkait dengan pemberitaan nasional itu saya juga sedikit kenapa sih kok bisa begitu? Kenyataan mah nggak seperti itu Bu. Nah, kemungkinan datanya berbeda. Yang dinilai data A, kita punya data B seperti itu. Nah, terkait dengan bidang saya, kebetulan kami hanya memfasilitasi saja Bu. Memfasilitasi masyarakat untuk bisa dia membantu perekonomian keluarganya.
Dengan cara apa? Kami berusaha dengan cara memberikan pelatihan yang kira-kira masyarakat itu bisa melakukan dan bisa menindaklanjutinya, Bu, seperti itu. Kebetulan kami di lokus di Cantigi Kulon itu akan saya berikan pelatihan pembuatan telur bebek, telur asin, Bu. Tapi telurnya dari telur itik, telur bebek gitu. Nah, kemudian juga ada pembuatan kue kering. Kenapa kami mengadakan pelatihan itu? Karena di Cantigi Kulon itu peternak bebek itu banyak, Bu. Jadi saya mencoba untuk mengepus supaya masyarakat itu menjual itu tidak barang mentah, tapi sudah bentuk matang gitu. Jadi nilainya kan bertambah seperti itu, Bu, ya. Nah, kami berkomitmen, Bu, tiap hari, tiap tahun untuk selalu mengadakan pelatihan. Kendala tentu pasti ada, Bu. Kendalanya ya tentu pada anggaran, Bu. Anggaran yang selalu di plafon. Jadi kita tidak bebas untuk mengusulkan potensi-potensi yang ada di desa itu, adakan pelatihan ini, pelatihan itu. Karena di plafon, Bu, kita seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain juga sama kendalanya pada kemampuan APBD. Seperti itu, Bu, ya. Kita bisa kemampuan APBD, bukan tidak ada uangnya, tapi kemampuan APBD seperti itu. Jadi itu, Bu, barangkali dari saya terkait dengan saya hanya memberikan cikal gitu, Bu. Nah, kalau misalnya ada dari pelatihan itu berkembang, saya lebih senang, Bu, gitu. Saya memberikan motivasi aja kepada ibu-ibu. Saya hanya memberikan fasilitasi, memberikan pemancing aja, pemantik gitu. Nah, untuk selanjutnya mangga ibu-ibu yang melakukannya. Tidak hanya memberikan pelatihan, Bu, kita juga memberikan bahannya juga. Supaya mereka begitu pelatihan selesai, pulangnya dia bisa praktek seperti itu, Bu. Barangkali itu, Bu, dari Dinas Sosial terkait pemberdayaan sosialnya untuk kesejahteraan keluarga. Baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Silakan dari Bapeda, PMD, barangkali ada yang ingin di-share juga. Ya. Karena sebetulnya dari cerita ini kalau saya sebagai orang luar nih, Pak, banyak hal yang bisa kolaborasi karena masing-masing kurang lebih kegiatannya ada kemiripan gitu ya. Mungkin dari Bapeda yang bisa memastikan ini berjalan seiring-seirama. Ya, terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya, sebelumnya tadi sudah disampaikan secara langsung ya oleh teman-teman di Dinas Teknis, Bu. Karena memang kalau kami lebih kepada perencanaan dan penganggarannya seperti itu. Ya, dan memang tadi juga sudah alhamdulillah sudah ada kolaborasi yang baik juga antara teman-teman dinas di kami. Mungkin yang lebih perlu ditingkatkan lagi adalah karena memang ini juga penyelenggaranya dari teman-teman TNP 2K yang itu lebih kepada pengentasan kemiskinan, Bu, ya. Mungkin lebih nanti harapannya ke depannya kita juga pensasarannya lebih ke data-data yang sudah ada seperti data PTKK ya, atau data kemiskinan yang dari teman-teman di BPS, Bu. Karena memang seperti tadi juga bilang sama teman di Dinsos di Indramayu agak unik juga kemiskinannya, Bu. Kalau dibilang tadi yang dapat bantuan juga ternyata memang kan secara tampak ataupun kita lihat itu orangnya mampu itu, Bu, ya. Gitu. Karena sebenarnya mungkin yang sering kita sampaikan ataupun dari teman-teman PS menyampaikan kan selama ini yang jadi penyumbang ya. Kalau kita bisa bilang penyumbang kemiskinan terbesar di Indramayu adalah karena itu tadi terutama di sektor pertanian sama di kelautan, Bu, ya. Karena itu di situ banyak buruh tani sama nelayan yang notabene mereka hanya sebatas itu tadi ABK ataupun bukan pemilik, Bu, ya, seperti itu, yang dimana
pendapatan mereka tergantung dari aktivitas mereka, kayak petani kalau karena dia buruh bukan pemilik lahan. Ya kalau mereka ada aktivitas, sedangkan kalau untuk aktivitas di pertanian kan kita bisa lihat biasanya cuma hanya 3 bulan ya pas masa tanam, kemudian nanti menunggu lagi menjelang masa panen. Mungkin yang lebih kita kedepankan lagi juga mungkin nanti kan di masa yang menunggu ini apa yang sebaiknya kita berikan ke mereka. Apakah tadi dari teman-teman tadi ada memberikan pelatihan dan sebagainya, biar nanti mereka artinya lebih produktif lagi di masa seperti itu, biar juga bisa membantu perekonomian keluarganya seperti itu. Mungkin itu yang selama ini masih kita agak kurang diintensifkan di situ. Untuk yang lainnya tadi juga alhamdulillah ternyata teman-teman sekarang juga sudah sudah bisa melebarkan untuk kayak tadi terkait kemampuan anggaran APBD kita, Bu, karena memang selama ini APBD kita masih di sekitar angka 3 triliun, Bu, ya, tapi kebutuhan untuk pendanaan lagi banyak. Tapi alhamdulillah tadi teman-teman saya dengar ceritanya sudah banyak juga melakukan kolaborasi juga dengan dunia usaha, dengan perbankan ataupun dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indramayu. Ini sudah lompatan juga yang sudah luar biasa. Tinggal mungkin ini kita inventarisir bareng-bareng, Bu, biar nanti semuanya tadi karena konsepnya inklusi, jangan sampai ada yang tertinggal gitu, Bu, ya. Jangan sampai nanti ada yang satu wilayah itu semua kita intervensi, tapi ada satu wilayah yang kita nggak ataupun luput dari intervensi kita. Mungkin nanti lebih ke situ. Dan karena mungkin tadi seperti dari cita Pak Presiden kita juga, karena itu semua berawal dari desa, mungkin juga nanti yang perlu penguatan adalah di kelembagaan desanya juga, Bu, karena selama ini juga kita lihat untuk anggaran pemberdayaan ini di desa kita masih menggugurkan batas kewajiban aja, Bu, belum ada melebihi dari apa yang dianggarkan di pemberdayaan. Itu memang kita rasakan masih agak minim, hanya mungkin ini Pak Kabir ya, mungkin hanya untuk memenuhi batas minimal ataupun syarat presentasi dari minimal yang walaupun memang kita maklumi juga DD-ADD kita memang itu peruntukannya sudah ada semuanya, alhamdulillah, untuk infrastruktur sekian. Tapi memang kita harapkan, apalagi mungkin dari desa-desa yang mempunyai PAD yang mungkin sudah lumayan besar, juga harapannya ini kan bisa bisa alokasi untuk pemberdayaannya bisa lebih besar gitu kan. Karena kami juga di pemerintah daerah mungkin hanya bisa kepada itu tadi penguatan di regulasi ataupun pendukungan secara penganggaran, tapi lebih kedepannya juga memang kita pengen untuk tadi penggalian potensi masing-masing desa di situ, dengan harapan lambat tahun nanti itu tadi image Indramayu sebagai mungkin kantong miskin ataupun ini perlahan akan bisa kita atasi bersama-sama. Oke, mungkin sementara dari kami seperti itu, Bu. Ya, terima kasih banyak, Pak. Silakan, Pak. Barangkali dari PMD yang juga mau share. Ya, baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tia, kami dari DPMD. Nanti pembicaranya ada 3, Bu. Saya nanti pengantar aja. Nanti ada Pak Kabid Kelembagaan dan juga ada tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dan desa dari Kemendes PDTT RI. Walaupun sekarang transmigrasinya bisa dengan Kementerian Desa. Baik, saya mulai dari tupoksi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini pada prinsipnya memberdayakan 2 hal. Karena kalau pemudanya sudah ada, Karang Tarunanya ada Dinsos, kalau perempuannya ada Dinas Perempuan, kalau anak-anaknya juga di anak-anak juga. Kalau kita prinsipnya memberdayakan tuh pada dua poin atau 2 bidang. Satu terkait dengan pemberdayaan pemerintah desa. Yang kedua kita memberdayakan
lembaga kemasyarakatan desa LKD-nya gitu tuh. Dan dua-duanya memang kita menguatkan perannya itu lebih banyak juga pada dua poin, dua hal. Yang pertama pada kelembagaannya, yang keduanya memang pada sumber daya manusianya. Terkait dengan peran perempuan dalam pembangunan desa, kita juga dorong sebenarnya menyampaikan, menyebarluaskan bersama-sama dengan Dinas DP3A juga bahwa perempuan ini kan fungsi kedudukannya sama di masyarakat ini. Oleh karena itu yang mencalonkan untuk menjadi kepala desa, untuk berpartisipasi menjadi anggota BPD, untuk menjadi ketua RT, ketua RW, wabil khusus lagi apalagi PKK pasti isinya perempuan semua, hampir semua perempuan, dan juga para kader posyandu juga hampir semuanya juga perempuan. Jadi dari sisi itu tentunya kita terus mendorong, melakukan pendorongan terkait dengan bagaimana perempuan pun ini harus ikut terlibat di dalam tadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa atau pada lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa. Makanya terkait dengan DRPPA, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, kita bersama dengan Dinas DP3A juga sama mendorong, artinya mensosialisasikan, mengedukasi, menginformasikan terkait dengan peran perempuan pada lembaga-lembaga pemerintahan. Terkait juga dengan kita pariwisata nih, kita sebenarnya selalu berkolaborasi nih Ibu Tia dan tim dari Kemenko PMK. Ini terkait dengan desa wisata juga, sama kita juga mendorong bekerja sama, berkolaborasi, ada perdanya terkait dengan desa wisata ini. Bagaimana kita juga membentuk mendorong, menguatkan kelembagaan desa wisata ini. Nanti sumber daya manusianya, pelatihannya dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Sama kita juga mendorong perempuan juga berperan aktif di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, termasuk juga dalam pembentukan lembaga desa wisata, termasuk juga BUMDes. Kita juga dorong bagaimana peran perempuan ini bisa aktif juga di badan usaha milik desa ini, karena kami selalu menyebarluaskan, mendorong, mengagitasi lah terkait dengan mengadvokasi juga, mengedukasi, memotivasi, men-trigger bagaimana peran-peran perempuan ini harus aktif pula di lembaga-lembaga yang memang ada di desa, gitu kan, seperti itu. Sama juga dengan Dinsos terkait dengan tenaga operator, misalnya terkait dengan Puskesos, kita juga dorong bahwa ada tenaga operasional juga ini untuk care, untuk yang utama nanti ini melakukan pendataan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan sosial yang ada di masyarakat juga. Sama dengan UMKM juga, kita sering berkolaborasi. Pada prinsipnya dinas-dinas yang diundang ini adalah dinas yang senantiasa selalu berkoordinasi bersama-sama, kita saling bantu untuk tadi mensukseskan sebenarnya ujung-ujungnya kan adalah pembangunan dari Kabupaten Indramayu melalui dinas, melalui tupoksi masing-masing dinas, tapi mempunyai irisan dalam pelaksanaan pekerjaannya di lapangan gitu tuh. Hanya mungkin tadi dari Bapeda prinsipnya kami meminta, mohon ini kan agar karena yang menguasai perencanaan dan juga penganggaran tadi program-program prioritas yang harus atau yang dititipkan atau yang dijalankan oleh masing-masing dinas ini mestinya juga dapat dilakukan penganggaran yang memadai, sehingga nanti ketika diminta baik outputnya, outcome-nya, dampaknya, benefitnya ini juga kan kita lebih mudah untuk akuntabilitas dari programnya ini juga kan lebih mudah untuk kita pertanggungjawabkan. Mungkin permintaan kepada Bapeda seperti itulah. Selain memang kita juga mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita juga menemukan sisi-sisi yang harus kita kuatkan dalam bentuk program, dalam bentuk kegiatan di masing-masing dinas ini gitu tuh.
Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan tadi penguatan peran perempuan juga, kita memang tadi seperti yang saya sampaikan ada pemerintah desa, walaupun kita juga terbatas hanya 27 ya, Ibu Kuwu ya, perempuan yang menjadi kepala desa gitu kan. Hah? 29 dibandingkan dengan 309 desa gitu kan, jadi memang masih minim, tapi alhamdulillahnya juga kan sekarang juga banyak kelihatannya ibu RT, ibu RW yang dari perempuan. Kalau kader Posyandu ya jelas semuanya kan perempuan, dan PKK juga sama, yang jelas perempuan gitu kan. Artinya kepartisipasian perempuan di Kabupaten Indramayu pun sekarang lebih terbuka lagi. Hanya mungkin nanti men-trigger bagaimana caranya untuk terus mengaktifkan para perempuan ini berpartisipasi tentunya di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pada lembaga-lembaga penggerak ekonomi masyarakat desa. Ini yang masih harus kita lakukan pendorongan gitu tuh, atau kita motivasi lah gitu tuh. Memang problemnya atau yang belum kita lakukan ini, kita belum memetakan terkait dengan aktivitas perempuan atau dampak dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan perempuan khususnya. Walaupun secara umum kan kita misalnya Posyandu atau misalnya PKK, evaluasi programnya hasilnya kan ada gitu kan, tapi terkait dengan seberapa kuat peran perempuan di situ, di dalam lembaga itu, dalam melaksanakan perannya di dalam lembaga itu, yang memang kita juga belum kaji secara mendalam gitu tuh. Barangkali